Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Kebangkitan bangsa Timur, nasionalisme Asia, interkoneksi bangsa-bangsa Indonesia. Komunitas Jawi. Komunitas ini punya kontribusi besar dan menjadikan Makkah sebagai pusat kehidupan keagamaan Indonesia di abad ke-19. Ketika itu, banyak ulama yang datang untuk belajar tentang agama Islam di Mekah dan bertemu dengan cendekiawan yang jadi sumber ilmu baru. Di akhir abad 19, komunitas Jawi sudah membentuk puluhan halaqah yang terbesar di penjuru Makkah. Komunitas ini terbentuk atas inisiatif ulama-ulama Nusantara pada abad 17 seperti Nuruddin Al-Raniri, Abdul Rauf Al-Singkili, dan Muhammad Yusuf Al-Makassari. Untuk yang kedua, Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada tanggal 2 Oktober 1869 di Porbandar di negara bagian Gujarat, India saat ini. Pada tahun 1906, setelah pemerintah Transvaal mengeluarkan peraturan mengenai pendaftaran penduduk India, Gandhi memimpin kampanye pembangkangan sipil yang berlangsung selama 8 tahun berikutnya. Pada fase terakhirnya, pada tahun 1913, ratusan orang India yang tinggal di Afrika Selatan, termasuk perempuan, dipenjarakan, dan ribuan penambang India yang mogok dipenjarakan dan dicambuk. Gandhi meluncurkan kampanye perlawanan pasif yang terorganisir sebagai tanggapan terhadap pengesahan Undang-Undang Rowlatt oleh parlemen, yang memberikan kekuasaan darurat kepada pemerintah kolonial untuk menekan kegiatan subversi. Untuk yang ketiga, Sun Yat-sen. Kisah Sun Yat-sen dimulai dengan kelahirannya pada 12 November 1866 dengan nama lahir Sun Deming di desa Chuyeng. Sun Yat-sen belajar di Hong Kong pada tahun 1887. Ia mendaftar di sekolah kedokteran dan lulus pada Juni 1892. Saat Sun Yat-sen kembali ke Hong Kong pada tahun 1893, dia jauh lebih tertarik sama politik Cina dibandingkan menjadi dokter. Ia menuliskan surat proposal kepada pemimpin Cina untuk mendukung program reformasi. Namun, Sun Yat-sen diabaikan dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Hawaii. Sun Yat-sen melihat kesempatan ketika melihat pecahnya perang antara Cina dan Jepang pada tahun 1894. Melihat kekalahan Cina, ia ingin memanfaatkan kejadian tersebut untuk menggulingkan dinasti Qing. Ia kembali ke Hong Kong dan mengatur ulang Qing Shung Hui menjadi perkumpulan rahasia kaum revolusioner. Sayangnya rencana ini diketahui otoritas Cina sehingga digagalkan dan beberapa perencanaannya dieksekusi. Sun Yat-sen menjadi buronan di Cina dan terpaksa melarikan diri ke Jepang. Dan untuk yang terakhir yaitu George Rizal. George Rizal adalah seorang sastrawan dan novelis yang sangat berbakat dari Filipina. Lewat tulisannya, beliau mencoba menyadarkan rakyat bahwa apa yang diterima setiap hari dari para penjajah adalah perilaku yang tidak layak. Pada 1896, George Rizal dieksekusi oleh pemerintah kolonial Spanyol atas tuduhan pemberontakan karena tulisan-tulisannya menginspirasi meletusnya revolusi Filipina. Bagi rakyat Filipina, George Rizal dianggap sebagai salah satu pahlawan terbesar dan ikon gerakan nasionalis yang melaporkan kemerdekaan negaranya. Munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional. Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang muncul akibat kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis karena penduduk pribumi sudah bisa mengenyam pendidikan, namun masih terhalang oleh dana. Sarekat Islam. Sarekat Islam atau SI adalah perkumpulan para pedagang yang sebelumnya diberi nama Sarekat Dagang Islam yang dipelopori oleh Ki Haji Saman Hudi. Latar belakang munculnya organisasi ini diawali karena ingin mengimbangi agar persaingan dapat diatasi saat menghadapi pedagang asing. Perang Dunia Pertama dan pengaruhnya pada bangsa Indonesia. Perang Dunia Pertama meningkatkan popularitas paham demokrasi dan nasionalisme di Indonesia. Kemenangan negara demokrasi dalam melawan kekaisaran berhasil menenggelamkan eksistensi sistem pemerintahan aristokrasi kerajaan. Oleh sebab itu, pasca Perang Dunia Pertama mulai muncul aksi dari golongan cendekiawan Bumi Putra untuk menyebarkan paham demokrasi serta nasionalisme di Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan. Kongres Pemuda pertama, kongres tersebut dicetuskan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres berlangsung selama 3 hari mulai dari 30 April hingga 2 Mei 1926. Hasil Kongres Pemuda pertama,
Yang pertama, cita-cita seluruh pemuda Indonesia yakni mewujudkan Indonesia merdeka. Yang kedua, mewujudkan persatuan organisasi melalui perkumpulan pemuda. Yang ketiga, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah. Dan yang terakhir yaitu Kongres Perempuan. Kongres Perempuan Indonesia diadakan pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta di sebuah gedung dalam Joyodipuran milik Raden Tumenggung Joyodipuro. Tujuan Kongres Perempuan Indonesia pertama adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Kongres ini berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia.